بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para asatidz wal ustadzah, para judge, para guru kami, Ustaz Pak Samsudin, Komandan Makopiana, Kamadi, Samsul Kala, Ustaz Sirojudin, dan pada yang lainnya, Komandan Mahmudi, Komandan Adi Makmur, dan Maman Kasar, Maman Jaya, Mama mengenal. soalnya betul mamang mulu. Dan Nurul A'la. Ini takziban buat takriman saja. Sebenarnya jangan sampai saya ngajarin bebek berenang atau ikan berenang. Bingung juga. Alhamdulillah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah masih dalam suasana Idul Fitri, mudah-mudahan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya kira pasti di antara kita ada kesalahan sengaja maupun tidak sengaja, ada ghibah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pada hari ini, di pertemuan hari ini, di tempat yang penuh barokah ini, insyaallah kita saling memaafkan sehingga semuanya menjadi suci kembali. Yang kedua, niatkan untuk bersilaturahim di antara kita, khusus antara saudara-saudara kita semuanya. Karena saya yakin dan kita yakini ada dua janji Allah ketika kita niatkan bersilaturahim. Yang pertama, diberkahkan rezekinya. Insyaallah itu sudah janji Allah. Rezeki itu mungkin bukan hanya kita dapat duit ya, tapi kita diberikan kesehatan, istri kita diberikan kesehatan, anak-anak kita diberikan kelancaran dalam belajarnya, itu juga rezeki, ya kan? Dan yang kedua janji Allah yaitu umur panjang. Insyaallah fi taatillah wa fi taatil Rasul. Mudah-mudahan dua janji ini yang Allah akan berikan kepada kita semuanya. Yang ketiga mungkin sedikit bahwasannya berkhidmat kepada orang tua itu nggak ada selesainya. Sampai mengapa dalam beberapa ayat Allah itu, dalam beberapa firman Allah, disandingkan kita harus berbuat baik kepada orang tua itu dengan kita menyembah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu masalah surah Al-Isra ayat 23. Menyembah Allah dan sebelahnya itu kepada orang tua harus berbuat baik. Di surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana juga. Artinya ada beberapa firman Allah yang digandengkan. Pasti ini bukan hal yang kebetulan. Pasti ada pesan. Artinya menyembah Allah itu sesuatu yang gak bisa ditawar-tawar. Nah, peringkatnya, derajatnya menyembah Allah itu sama bagaimana pentingnya kita berkhidmat, berbuat baik kepada orang tua. Kalau berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup, insya Allah kita udah hafal semua, kita udah diajarin. Dari kita MI, bahkan dari SD kita udah diajarin gitu. Sampai kita aliyah, udah diajarin. Yang kadang-kadang kita lupa, ada nggak cara berkhidmat kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia? Minimal pesannya ada 3.
Yang pertama, kalau kita berdoa setiap sholat atau kapanpun, jangan lepas, jangan sampai orang tua kita kagak kesebut. Doain. Apalagi sekarang orang tua kita ada di satu alam yang sudah dijelaskan oleh Bang Samsul itu, alam barzah. Sudah masuk alam yang ketiga ya Bang? Masuk. Waktu itu dijelaskan di sini juga saya ingat. Di mana di alam itu yang dibutuhkan adalah doa, terutama doa dari anak-anak. Setiap kita berdoa, jangan sampai orang tua kita kagak kesebut. Jangan sampai orang tua kagak kita doain. Kalau nggak kesebut, mendingan jangan doa. Jadi mudah-mudahan kita ingat. Yang kedua, bagaimana cara kita berkhidmat, berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau ada rezeki duit atau apapun, niatkan, sedekahkan untuk nama orang tua kita. Sedekahkan nama. Jangan sampai sama orang tua pelit banget. Waktu hidupnya udah pelit, ilok udah meninggal pelit juga. Kita bisa begini kan karena orang tua kita juga. Jangan sampai kita jago begini, kita bisa berdiri begini, kita bisa udah kerja di mana-mana karena usaha hasil kita sendiri, bukan, tapi karena orang tua kita. Kita yakini itu. Ada rezeki, gaji udah 5 juta. Selipinlah sebulan sekali mah. Seakan-akan kalau misalnya orang tua kita masih hidup, ibu kita masih hidup, bapak kita masih hidup, kira-kira kalau kita udah gaji 5 juta, malu gak ngasih 50.000? Bang Ali, malu ya, 5 juta sama orang tua ngasih 50.000, malu. Kira-kira begitulah ketika orang tua sudah meninggal, ada harta, ada rezeki yang kita dapatkan, sedekahkan dengan diniatkan untuk hadiah untuk orang tua. Nyampe nggak nyampe bukan urusan kita, kita niatkan saja. Hadisnya udah jelas. Idza mata ibnu Adam, ada satu riwayat idza mata insan in kota amal. Udah jelas itu ya Bang Ali. Udah nggak usah ditawar-tawar lagi. Niatkan, jangan sampai mungkin termasuk saya ini Bang, waktu ibu saya, bapak saya masih ada, belum bergaji Bang. Gaji di Antapon ngajar pertama 136.000, bingung bagi. Tapi alhamdulillah, kalau untuk beli apa sih di Babelan itu ya, namanya apa mah itu mah? Toge itu ingat beli toge masih sempat tuh beli baba toge gitu ya kan? Gitu. Iya. Walaupun gajinya seperti itu. Nah, ketika kita udah ditinggal oleh orang tua kita, sisihkan, sedekahkan, niatkan untuk kebaikan atau untuk nama orang tua kita. Yang ketiga, biar singkat aja, soalnya saya belum makan sih, tadi terima tamu mulu. Yang ketiga, bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Sambungkan silaturahim dengan orang-orang yang dulu juga baik dengan orang tua kita. Hubungannya baik. Termasuk, ini ada yang satu mazhab, bukan mazhab, pendapat. Siapa yang disayangi orang tua kita, itu juga harus kita berbuat baik kepada dia. Siapa itu? Anak-anak dari ibu kita. Berarti saudara kita ya. Ini alhamdulillah kalau Bang Samsul sebagai anak pertama masih bisa ngayomin, masih bisa
ngarahin kepada adik-adiknya, termasuk beliau ini berbakti kepada ibunya dengan cara apa? Berbuat baik dengan orang-orang yang dikasih sayangi oleh orang tua. Ini jangan sampai nauzubillah summa nauzubillah, orang tua meninggal sama saudara berantem bang, nauzubillah. Biasanya itu banyak begitu. Ada, bukan banyak, ada. Insya Allah di sini nggak ada. Iya. Orang tua meninggal, yang diperebutin nggak jauh dari itu, warisan. Iya kan? Saya belajar dari siapa? Kiai Al-Bahjah itu apa? Siapa ya? Tik ya? Iya, Abu Yahya. Orang yang ngambil jatah warisan saudaranya itu ada 3 dosa, Dengan 1 dosa aja dia udah masuk neraka, apalagi 3 aja. Pertama, dia menzolimi orang-orang yang disayangi oleh ibunya, berarti ada adiknya, ada saudaranya. Yang kedua, dia mengambil hak daripada saudaranya. Yang ketiga, dia sebagai pemutus silaturahim. Udah jelas hadisnya, la yadkhulul jannah qati'. Orang yang memutuskan silaturahim itu tidak akan masuk surga. Ini dengan 1 aja udah gak masuk surga, apalagi dengan 3. Nah, jadi pesan yang ketiga ini kita bersilaturahim. Makanya saya ini mau, katanya sih bukan mau kultum, kuliah terserah antum, terserah saya berarti mau berapa menit ya, saya kurang laparnya. Jadi saya takziman karena Mang Kiki, Mang Ali, Mang Nurul, Mang Anjaya, Mang Maman itu adalah adik daripada ibu saya, ibu mertua saya. Ibu mertua saya kan ibu saya berarti ya. Saya takriman wa ta'ziman. Saya datang ke sini. Walaupun yang di sono parsel lagi nungguin enggak apa-apa. Ya, ya. Jadi dari ketiga itu, ketika ibu bapak kita sudah meninggal, 3 hal itu jangan lupa kita ketika kita berdoa sebut nama orang tua kita, doain juga. Yang kedua, kalau ada rezeki lebih, sedekahkan untuk nama mereka. Mereka meninggalkan banyak. Yang ketiga, bersilaturahim, berbuat baik dengan orang-orang yang dikasih sayangi oleh orang tua kita, kepada adik-adik kita, kepada saudara-saudara semuanya. Ini aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahim ini, saya niatkan silaturahim, karena kalau nggak silaturahim cuma pahalanya sedikit. Ini silaturahim. Kemarin saya dapat ilmu bang, ternyata silaturahim itu ada 2, ada kata sila, ada kata rahim. Silah itu artinya ikatan yang kuat, yang tidak mudah terlepaskan. Mudah-mudahan ini menjadi ikatan kuat di antara kita semua. Di dunia wal akhirah, dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita bukan hanya berkumpul di sini, tapi kita berkumpul semua dengan orang tua kita, dengan nenek kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kata silah itu mudah. Silatun itu ikatan yang kuat. Kalau silah itu, hubungan itu, ikatan itu bentuknya vertikal, maka bentuknya silah menjadi berubah, menjadi kata sholatun. Akar katanya sama, silatun dengan sholatun akar katanya sama. Makanya ketika kita sholat, berarti kita sedang diajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga kalau kita berhubungan dengan makhluk, berarti ditambahin dengan rahim, silaturahim. Apa yang dimaksud dengan rahim? Rahim itu ada yang mengatakan sesuatu yang dijaga, sesuatu yang diberikan sangat dijaga dengan sayang sekali.
Makanya kalau orang tua kalau udah kasih ada sesuatu di rahimnya itu pasti jaga gitu. Jadi kata silaturahim itu mudah-mudahan bukan hanya bentuk kata, tapi kita harus kita pahami sehingga mudah-mudahan buah daripada janji Allah, diberkahkan rezeki, diberikan umur yang panjang, insya Allah dapat kita semuanya. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Mohon maaf yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.